Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, angkatan 5 calon guru penggerak dari Kabupaten Demak. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Eni Junianti, Saya Riyadi Setiadewi, dan saya Zumi Akhiningsih. kami akan melaksanakan praktik coaching dengan peran masing-masing, yaitu sebagai pengamat, coach, dan coaching. Kami tunggu saran dan masukannya, dan inilah video praktek coaching kami. Selamat menikmati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni, Bu Yumi. Selamat pagi Bu Riyani. Kali ini jenengan berdua akan melakukan coaching. Bu Eni sebagai coach, Bu Yumi sebagai coaching. Siap? Siap, Bu. Ya, bagus. Untuk melakukan coaching ada ketentuannya ya Bu. Satu harus present, berdua harus present. Kemudian untuk yang coach itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan aktif apa yang menjadi keluhan dari coaching. Siap Bu Eni? Siap, Bu Riyani. Bu Yumi? Siap, Bu. Present ya. Oke. Kemudian mengutarakan apa yang menjadi keluhan Bu Yumi. Monggo. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yumi. Ada apa ya? Sepertinya kok dilihat dari wajahnya kok galau gitu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya? Kelihatan ya Bu kalau saya lagi galau. Iya, kelihatan sekali. Biasanya kan sangat ceria ya, banyak senyum. Ini kok matanya sayu gitu. Ada apa ya? Gini nih Bu Eni, ini kan memasuki bulan keempat nih di semester 1. Iya. Nah, di semester 1 bulan keempat ini bab atau pembahasan untuk mata pelajaran IPA itu sistem peredaran darah pada manusia. Saya itu sudah 4 tahun Bu Eni mengajar di kelas 5. Dan saya itu kepingin pembelajaran saya di sistem peredaran darah manusia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu Bu Eni. Jadi yang menjadi kegalauan Bu Yumi
eh, ingin melakukan perbedaan di dalam pembelajarannya ya, yang sudah 4 tahun itu stagnat ya, sama monoton, jadi sedikit ingin perubahan begitu ya. Betul Bu Terus Eni. dari pembicaraan kita yang ingin Bu Yuni capai apa? Saya ingin melakukan pembelajaran yang asik, menyenangkan bagi murid-murid saya, khususnya di pelajaran IPA, materi sistem peredaran darah pada manusia. Jadi Bu Yuni ingin mengajarkan perubahan di dalam materi pencernaan di dalam tubuh manusia ya. Iya. Untuk siswa-siswa Bu Yuni, perubahan seperti apa ya yang ingin Bu Yuni lakukan? Saya kepingin murid-murid saya pada waktu pembelajaran IPA itu mereka aktif, antusias, dan yang saya kepingin itu mereka asyik gitu loh Bu, tidak tegang atau tidak hanya mengejar nilai. Saya itu kepingin mereka itu menikmati proses pembelajaran di sana seperti itu Bu Eni. Jadi Bu Yuni ingin murid-muridnya menikmati pembelajaran dengan nyaman, asik, bermakna lewat proses-proses pembelajaran itu, tidak semata-mata untuk mendapatkan nilai yang baik. Betul Bu Eni. Terus menurut Bu Yuni selama ini yang sudah Bu Yuni lakukan untuk pembelajaran itu apa? Di materi sistem peredaran darah manusia itu saya itu sudah melakukan ini dengan media gambar. Itu sudah saya lakukan Bu Eni. Kemudian saya juga sudah menggunakan video, Gambar, video. sudah Bu Eni. Dan ini Bu Eni, saya juga membentuk kelompok-kelompok agar mereka itu bisa saling berpendapat, kemudian saling sharing, dan harapan saya yang tidak begitu paham dengan pelajarannya itu mereka bisa bertanya dengan satu kelompoknya, yang kebetulan kelompok itu saya buat campuran dalam arti ada yang di dalam kognitifnya, di dalam ada yang sikapnya pintar ya, itu dalam satu kelompoknya itu berbeda seperti itu Bu Ini. Itu yang sudah saya lakukan. Itu sudah bagus loh Bu Yuni. Iya. Sangat interaktif kan itu. Betul, Jadi Bu anak-anak Eni. kan pasti juga menikmati, sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Bu Yuni sudah melakukan pemetaan kebutuhan siswa-siswanya ya kan. Tadi juga sudah ada video, sudah ada gambar, sudah melakukan permainan dan pembagian kelompok-kelompok begitu. Terus menurut Bu Yuni ingin melakukan perubahan apa lagi? Iya Bu Eni, dengan gambar, video, dan kelompok tadi sih tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Iya. Tapi saya kepingin mereka itu dalam mengikuti proses pembelajarannya itu, saya kepingin mereka itu asyik gitu loh Bu Eni. Dan saya pengen memunculkan ide baru agar pembelajaran saya itu berbeda dari tahun-tahun kemarin. Jadi melakukan perubahannya itu tadi yang berkaitan dengan tujuan yang dicapai Bu Yuni tadi, Bu Yuni ingin melakukan ide baru begitu, pembelajaran yang baru, tidak monoton hanya itu saja. Betul Bu Eni. Kalau menurut Bu Yuni, apa itu sebagian besar anak yang menikmati atau sikapnya sama dalam pembelajaran? Semuanya Bu Eni. Jadi mereka itu hanya dalam proses belajaran, mereka itu hanya saya harus mendapatkan nilai sekian. Dan kebetulan KKM saya pada saat pembelajaran itu 75.
Nah kalau mereka itu sudah 80, 85 itu mereka sudah wah saya harus lebih dari 75. Iya Bu Eni, seperti itu. Nah, menurut Bu Yumi, ingin strategi apa lagi nih? Nah, saya tuh kepengen pembelajaran saya itu tidak hanya berhasil. Jadi saya ini kepengen di samping tujuan pembelajaran saya terpenuhi, tercapai, saya juga kepengen pembelajaran itu bermakna dan kekinian seperti itu Bu Eni, dengan apa ya? Nah ini loh yang belum bisa saya ungkapkan, pengen apa gitu, apa ya seharusnya yang bisa saya tambahkan di pembelajaran ini gitu Bu Eni. Ini Bu, saya sudah paham ya arah pembicaraan dari Bu Yumi. Pernahkah Bu Yumi melakukan sesuatu yang membuat anak-anak dalam proses pembelajaran itu menemukan momen-momen di mana anak-anak itu begitu sangat antusias begitu, pernah enggak? Oh iya Bu Eni, saya itu pernah tidak sengaja nih Bu Eni jalan-jalan itu pada saat istirahat itu di depan kelas, saya itu mendengar salah satu murid saya itu menyanyikan lagu ini loh, yang gini dulu Bu Eni. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Nah, dengan nyanyi itu Bu Eni, seluruh satu kelas itu terus nyanyi semuanya dan mereka itu asik melakukannya seperti itu Bu Eni. Bagus ya. Apa itu aja ya Bu Eni? Jadi video saya nanti saya selipkan dengan lagu Ojo Dibanding-banding kita Bu Eni. Iya, cocok itu Bu, sesuai, saya setuju, saya dukung itu Bu Yumi. Dengan bagaimana ya lanjut dari itu. Nah, dengan menyisipkan lagu Ojo Dibanding-banding itu tadi dan liriknya Bu Eni, saya ganti dengan materi-materi pelajaran sistem peredaran manusia Bu Eni. Jadi mereka lebih lebih antusias, lebih senang karena lagu itu kan familiar bagi mereka, baru viral sekalian ya. Jadi mereka itu karena anak-anak jadi suka ya. Jadi apalagi terus itu disisipi dengan diganti liriknya dengan materi pelajaran. Iya Bu, itu pasti cocok Bu. Anak-anak lebih memahami materinya, menikmati, lebih asik. Terus apa lagi ya? Video disisipi lagu Ojo Dibanding-banding. Kemudian tadi itu kelompok ya Bu Eni, kelompok itu ya sudah interaktif sih. Begini aja ya, di dalam kelompok itu saya juga mengadakan turnamen sehingga mereka itu terpacu dan akhirnya timbul perasaan atau kegiatan-kegiatan yang interaktif seperti itu ya Bu Eni. Pas, cocok Bu, gitu. Bagus sekali begitu Bu, langkah-langkah strategi yang Bu Yumi ingin lakukan begitu Bu. Saya dukung. Lalu dilakukan. Hari ini kan hari Selasa Bu Eni. Pembelajaran IPA itu ada di pembelajaran ke-6, tepatnya hari Sabtu Bu Eni. Nah, hari Sabtu nanti Bu Eni saya akan menjalankan rencana-rencana tadi di dalam pembelajaran materi sistem peredaran darah manusia Bu Eni. Untuk progresnya bagaimana ini? Untuk progresnya, untuk melakukan langkah awalnya nih Bu Eni, saya nanti malam saya akan membuat FPP-nya Bu Eni. Kemudian setelahnya saya akan mencari video-video yang di tahun kemarin saya gunakan dan saya sisipkan Bu Eni di lagu Ojo Dibanding-bandingin tadi. Nah sebelum itu ya saya harus mencari atau mengganti lirik-liriknya dengan sistem peredaran darah manusia yang sesuai seperti itu Bu Eni. Sangat bagus sekali nih Bu. Saya juga belajar ini dari Bu Yumi.
sangat menarik yang akan Yumi lakukan. Terus ini Yumi sudah menemukan jawaban dari kegalauan tadi. Iya nih Bu Eni, terima kasih sekali Bu Eni. Jadi jawaban atau solusi yang selama ini saya bingung itu, yang pertama selain dengan gambar ya Bu Eni, saya juga ini membuat video menggunakan video pembelajaran yang saya sisipkan dengan lagu Ojo Dibanding-bandingke yang liriknya sudah saya ganti dengan ini materi-materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, saya membentuk kelompok seperti yang sebelumnya, tetapi di dalam kelompok ini saya itu ada kegiatan turnamen di sana sehingga mereka itu berinteraktif, sehingga ada perasaan saling asik lah. Jadi tidak hanya nilai yang terpancang pada pikiran mereka seperti itu Bu Eni. Bagus Bu ini. Terus perasaannya Yumi sekarang bagaimana? Alhamdulillah dengan ketemu Bu Eni nih, saya jadi mendapatkan pencerahan atas kebingungan saya selama ini Bu Eni. Jadi plong sekali deh. Saya juga ikut senang Bu Yumi. Saya ini belajar juga dari Bu Yumi, strateginya sangat menarik dan bagus sekali, interaktif buat anak-anak. Bahagianya ya jadi murid-murid Bu Yumi nantinya. Alhamdulillah Bu Yumi juga sudah ceria lagi, sudah banyak tersenyum, makanya sudah berbinar ya Bu Eni. Nah ini waktunya sudah. Bu Eni ada acara lagi nih. Ya ini ada sesuatu yang akan saya lakukan. Oh gitu. Terima kasih atas waktunya Bu Eni. Ya sama-sama Bu Yumi. Semoga bermanfaat. Amin. Iya amin. Saya undur dulu ya Bu Eni. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, coaching berjalan dengan lancar. Untuk tadi Bu Eni sebagai coach sudah present bagi secara penuh, kemudian mendengarkan coaching secara aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, dan dari kasus tadi ditemukan bahwa keluhan dari coaching, murid-murid kurang enjoy dalam mengikuti pembelajaran, ya seperti itu ya Bu, dan hanya mengikuti pembelajaran untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti itu nggih. Kemudian ide-ide yang ditemukan coaching itu membuat video pembelajaran, menggunakan video pembelajaran yang disisipi dengan lagu yang lagi viral Ojo Dibanding-bandingke. Kemudian membentuk kelompok yang diisi dengan turnamen ya Bu, seperti itu ya, untuk meningkatkan semangat anak agar anak interaktif dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, untuk membuat anak bersemangat dalam pembelajaran dan interaktif dalam pembelajaran, coaching membuat pembelajaran itu menggunakan video dengan lagu atau background yang lagi viral Ojo Dibanding-bandingke, kemudian disisipi dengan materi-materi yang akan diajarkan seperti itu ya Bu. Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya Bu Yumi dan Bu Eni bisa melakukan itu atau mengimplementasikan itu di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bu Riani.
Bu Eni. Apakah Bu Yuni dan Bu Riani sudah mempersiapkan untuk coaching? Siap, Bu. Siap ya. Untuk coachnya Bu Yuni, Ya, untuk Bu. coachingnya Bu Riani. Untuk Bu Yuni, untuk sebagai coach, tolong diperhatikan 3 hal. Untuk Bu Riani, pesannya fokus dengan apa yang di coachingkan. Untuk Bu Yuni, di samping harus fokus, juga kehadiran penuh ya. Jadi pesannya harus benar-benar di sini, pikirannya jangan kemana-mana, fokus dengan pembicaraan dari coaching. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara menggali dari coaching. Paham ya? Siap. Silakan untuk memulai coachingnya. Pagi, Bu Yuni. Pagi Bu Riani. Bu Riani tampak beda nih, kelihatan lesu, tidak seperti biasanya yang selalu energi. Ada apa nih Bu Riani? Iya nih, Bu. Saya ingin curhat sama Bu Yuni tentang menyusun rencana pembelajaran untuk saya selanjutnya. Gitu ya Bu Riani. Semoga saya nanti bisa ikut mencerahkan nih Bu Riani. Jadi hari ini Bu Riani ingin membicarakan tentang apa ini? Jadi gini, Bu, saya ingin mendapatkan ide baru untuk pembelajaran saya selanjutnya, Bu. Gini loh, Bu, murid-murid itu malas dan dalam mengumpulkan tugas itu tidak tepat waktu. Jadi gimana ya, Bu? Bingung saya. Jadi Bu Riani ingin mendapatkan ide baru karena murid-murid Bu Riani itu malas ketika dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Riani? Iya, betul, Bu Yuni. Gitu. Jadi ide baru yang seperti apa nih Bu Riani yang ingin Ibu Riani inginkan? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Dulunya sebelum ini saya mengajar di kelas rendah, Bu, yaitu di kelas 2. Sudah 5 tahun saya di kelas 2. Jadi saya sudah paham, Bu, menghadapi anak-anak kelas 2. Namun untuk tahun ini saya diberi tugas untuk mengajar di kelas tinggi, Bu, di kelas 6. Dan sistem pembelajaran saya yang saya gunakan di kelas 2 dulu, saya gunakan di kelas 6 ini kok tidak bisa seperti waktu berjalannya pembelajaran itu, tidak seperti waktu di kelas 2 dulu, Bu. Jadi ini tuh anak-anak sepertinya malas gitu. Dan untuk tugas mereka itu mengumpulkannya tidak tepat waktu. Gimana ya, Bu? Jadi Bu Riani di tahun-tahun sebelumnya mengajar di kelas 2, kelas rendah ya. Kemudian untuk tahun ini dipercaya menjadi guru kelas 6 dan taktik atau strategi pembelajaran di kelas 2 yang sudah Bu Riani diterapkan di kelas 6 ini itu tidak berhasil. Mereka kurang bersemangat seperti itu ya Bu Riani. Betul, Bu. Kalau boleh tahu nih Bu Riani, pada saat di kelas 2 itu mereka bersemangat itu apa yang Ibu Riani lakukan? Waktu di kelas 2 dulu, Bu, saya itu karena kelas 2 itu kan masih senang dengan permainan, dengan apa itu istilahnya jel-jel, tepuk tangan, itu kan senang sekali ya, Bu. Kemudian saya terapkan pembelajaran saya kombinasi dengan permainan, tepuk tangan dan jel-jel itu saya terapkan di kelas 6 itu tidak menarik siswa, Bu. Siswa anak-anak itu masih kurang semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Itu gimana ya, Bu? Yel-yel sudah, permainan sudah, masih tidak mempan seperti itu ya Bu Riani. Iya, betul, Bu Yuni. Mereka masih kurang semangat dalam pembelajaran seperti itu ya Bu Riani. Begini Bu Riani, Bu Riani pernahkah melihat mereka itu ceria, kemudian bersemangat pada saat mereka tidak dalam pembelajaran seperti itu? Pada saat istirahat, mereka bersama teman di kantin, nah. Tidak saat itu, Bu, tapi saat
mau mengikuti lomba saat latihan, Oke. latihan saat ingin maju lomba Bu. Iya. Itu gini Bu, saat mau mengikuti lomba jambore nanti itu kan itu Bu ada tali temali ya Bu. Nah, untuk tali temali kan itu kan sulit Bu. Nah, Anak-anak itu ditayangkan lewat YouTube video iya. di apa itu proyektor. Itu walaupun tali temali itu sulit, anak-anak itu semangat Bu karena melihat dari itu tadi proyektor dari YouTube itu tadi. Nah, dalam melaksanakan itu, dalam melihat dan mempraktekannya itu cepat sekali Bu. Oh, Padahal gitu. sulit ya kan. Oh, Tali gitu temali ya. kan sulit ya Bu. Itu anak-anak itu dengan melihat itu dia mengamati fokus gitu Bu dari video itu. Terus mempraktikannya itu cepat, langsung bisa gitu Bu. Oke. Apa mungkin itu ya Bu bisa saya gunakan untuk belajar ya Bu. Nah, bagus Bu Riani. Berarti Bu Riani itu pernah melihat mereka ya, walaupun walaupun dengan materi tali temali yang sulit, saya juga di tali temali itu saya juga wah nol Bu Riani padahal Sulit banget. walaupun tali temali itu sulit, mereka antusias sekali dengan melihat, menyimak tampilan video seperti itu ya Bu Riani. Sebelumnya itu Bu, Iya. sebelumnya itu kami pembinanya, guru-gurunya itu mengajarkan lewat praktek gurunya gitu. Disuruh menirukan gurunya, guru bapak ibu guru disuruh menirukan gitu Bu. Itu anak-anak itu lama nggak paham-paham, bingung gitu. Tapi ketika ditayangkan itu tadi, video tadi lewat YouTube tadi, anak-anak kok cepet ya, Gitu ya Bu malah Riani. tidak bingung gitu Bu, jelas gitu kan. Mungkin Oke. karena mereka itu kalau dipraktekkan guru tadi itu malas, bosan gitu ya Bu, caranya seperti itu aja gitu. Tapi kalau lewat video kan anak-anak hal baru, mungkin wah tertarik, bersemangat gitu, mungkin seperti itu. Gitu ya Bu Riani. Nah, jadi apa yang Bu Riani yang ingin Bu Riani lakukan nih? Iya Bu, saya akan mencoba Bu, pembelajaran nanti saya isi dengan tampilan itu Bu. Jadi materinya nanti saya buat video, kemudian saya tayangkan kepada anak-anak agar anak-anak itu karena hal baru itu anak-anak tertarik, berminat. Sekali tuh Bu Riani. Iya, bagus sekali tuh idenya. Iya Bu, nanti mau saya coba ya Bu, semoga saja berhasil. Oke, ada lagi Bu Riani yang ingin dilakukan? Iya Bu, sebelumnya nanti saya itu Bu, observasi dulu. Saya observasi sesuai kebutuhan murid-murid saya itu, anak-anak. Jadi saya observasi. Sekarang kan itu ya Bu, zamannya era digital ya Bu. Betul. Anak-anak itu sudah punya gadget dan ini viralnya itu konten-konten, video-video. Nah, mungkin itu nanti bisa saya masukkan di pembelajaran saya agar mereka itu bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran, dan akhirnya nanti dapat itu Bu, mengerjakan tugas itu dengan semangat dan mengumpulkannya tidak telat lagi. Oke, Bisa tepat waktu. dengan memanfaatkan kemajuan zaman ya Bu Riani, dengan gadget, dengan digital. konten-konten itu ya Bu Riani. Bagus sekali tuh Bu Riani. Iya, Bu. Ada lagi Bu Riani? Ya itu dulu Bu, nanti saya coba dulu, semoga saja berhasil. Oh gitu. Jadi langkah awal apa nih yang Bu Riani lakukan nih? Sebagai langkah awal ya Bu, saya akan observasi tadi, observasi dulu apa kebutuhan murid saya, sehingga saya tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian saya mencari referensi-referensi agar dapat memperkuat itu Bu tadi, memperkuat saya dalam mencari apa yang sesuai dengan minat saya tadi, itu Bu. Oke. Jadi kapan Bu Riani ingin menjalankan rencana ini Bu Riani? Ini kan hari Rabu ya Bu, mungkin besok pagi saya akan observasi anak-anak dulu, kemudian malamnya saya akan mencari referensi-referensi, dan actionnya saya lakukan pada hari Jumat.
Jumat ya Bu ya. Jumat atau Sabtunya itu. Jumat atau Sabtu ya Bu. Oke. Nah, untuk bisa menjalankan rencana-rencana ini nih Bu Yani butuh seseorang tidak, atau butuh mungkin teman atau siapa untuk membantu rencana ini Bu Yani? Ya Bu. Kebetulan di sekolah kami itu kan tiap kelas itu ada 3 rombel ya Bu. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Berarti ada 3 guru untuk kelas 6. Saya nanti bisa mengajak itu rekan saya itu 3 guru ini nanti saling berkolaborasi, saling berbagi untuk pembelajaran kita di kelas, dan kita bisa berinteraksi gitu. Bagus sekali tuh Bu Yani, dengan berkolaborasi nanti bisa mendapatkan ide-ide baru yang lebih cemerlang dan ya bisa saling sharing seperti itu ya Bu Yani. Nanti bisa refleksi juga. Oke. Nah Bu Yani, dari pembicaraan kita tadi nih, apa yang Bu Yani bisa simpulkan? Iya Bu, jadi Ya. masalah saya tentang murid yang malas kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran saya dan malas dalam mengumpulkan tugas, bisa saya coba dengan pembelajaran baru, yaitu dengan menampilkan video-video untuk pembelajaran agar mereka tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya nantinya, sehingga mereka dalam mengerjakan tugas itu juga semangat dan mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak telat-telat lagi, seperti itu Bu. Jadi seperti itu ya Bu Yani ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Yani nih? Alhamdulillah plong Bu. Tadi itu Bu, bingung, pusing ini gimana menghadapi murid, tapi setelah bertemu dengan Bu Yumi, alhamdulillah dapat pencerahan dan ide-ide. Walaupun tadi yang Bu, tapi setelah ketemu Bu Yumi pelan Bu rasanya. Alhamdulillah Bu Yani sudah ceria lagi nih. Alhamdulillah. Ini ekspresinya sudah tidak seperti tadi loh Bu Yani. Ya Bu, terima kasih ya Bu Yumi. Oke, Bersama sama-sama Bu Bu Yumi, Yani. berkat Bu Yumi ide-ide baru itu muncul gitu Bu. Tadi itu sangat bingung sekali Ini saya. saya juga malah tambah ini Bu Yani. Saya kok kepengen tahu progresnya seperti apa nih Bu Yani. Saya jadi malah semangat ini, saya menunggu bagaimana pembelajarannya, kemudian berhasilkah tidak. Ini apa nih Bu Yani? Ya Bu Yumi, kan saya insya Allah akan melakukan progresnya hari Jumat atau Sabtu. Jadi nanti hari Senin ya Bu. Oke, hari Senin ya Bu. Nanti saya menemui Yumi lagi. Oke. Saya ceritakan mulai dari rencana, ya, mulai dari rencana pelaksanaan, kemudian nanti hasilnya seperti apa, saya ceritakan semuanya pada Bu Yumi. Oke, saya tunggu ya Bu Yani. Siap Bu Yumi. Semangat Bu Yani. Ya semangat, terima kasih ya Bu Yumi. Duh Bu Yani, Ada acara ya Bu? iya nih, nanti jam 10 saya ada rapat nih Bu Yani. Ini saya izin dulu ya Bu Yani, ingin mempersiapkan rapat seperti itu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Yani. Saya seneng banget. Oke, Silahkan Bu kalau mau semangat ya. Iya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya Ibu Yani dan Ibu Yumi dalam melakukan coaching. Untuk selanjutnya refleksinya yang akan saya sampaikan sebagai pengamat sudah memenuhi semua langkah-langkah kita ya untuk tujuannya adalah bagaimana cara mengatasi anak yang terlambat dalam mengumpulkan tugas atau malas dalam mengumpulkan tugas. Terus identifikasi sudah ada juga dari pertanyaan-pertanyaan dari yang Coach Yumi sampaikan tadi. Ada rencana aksi juga sudah ya, jadi ada ide barunya tadi membuat video dan atau yang lain-lain lebih, sehingga anak lebih cepat dengan tali temali itu contohnya, yang lebih cepat mengaplikasikan apa yang ada di video tadi. Terus mencari referensi agar lebih lengkap lagi pengetahuan dari Ibu Yani sebagai uji. Lalu yang tanggung jawab juga sudah terpenuhi dari
coach, semuanya di present juga sudah ya, mendengarkan aktif sudah dilakukan Bu Juni, present juga Bu Riani sangat fokus sekali. Terakhir mengajukan pertanyaan juga sudah dilakukan Bu Juni seperti coach. Demikian pengamatan dari saya ya. Terima kasih atas coaching yang sudah dilakukan Bu Juni dan Bu Riani. Terima kasih juga Bu Eni. Assalamualaikum Bu Riani, Bu Eni. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Nah, kita hari ini ingin melakukan praktek coaching ya. Siap Bu Riani, Bu Eni? Siap. Siap. Jadi Bu Eni sebagai coach, Bu Riani sebagai coach, Bu Eni sebagai coaching. Nah, begini, untuk menjadi coach yang baik Bu Riani ya, itu satu, dengan mendengarkan aktif. Dan untuk bisa mendengarkan aktif, Bu Riani harus present. Nah, yang kemudian Bu Riani juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu Riani. Nah, caranya bagaimana memberikan pertanyaan berbobot? Dengan mendengarkan rasa, chief, raise, has, dan summarize. Seperti itu ya Bu Riani. Sudah siap Bu Eni, Bu Riani? Nah, dalam coaching ini kita menggunakan alur Tirta, ujian, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab harus ada di alur coaching ini. Sudah siap ya? Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum Bu Riani. Waalaikumsalam Bu Eni. Adakah waktu Bu Riani hari ini? Kebetulan saya hari ini kosong. Saya ingin sedikit membicarakan sesuatu dengan Bu Riani. Apakah Bu Riani berkenan? Iya Bu Eni. Gini loh Bu Riani, saya itu beberapa hari ini
galau ya, memikirkan beberapa teman rekan sejawat saya yang untuk diajak mendaftar CGP atau mengembangkan diri, melakukan workshop pelatihan itu mereka pada tidak mau. Sepertinya susah keluar dari zona nyaman begitu. Caranya bagaimana ya Bu Yani agar teman-teman sejawat saya itu mau dan aktif atau antusias untuk mengikuti CGP atau pelatihan-pelatihan atau workshop yang lain begitu. Jadi Bu Eni merasa teman-temannya itu berada di zona nyaman, tidak mau mengikuti iklan atau workshop gitu ya Bu. Iya. Lalu apa yang Bu Eni inginkan? Saya sih berharap menginginkan teman-teman saya bersedia keluar dari zona nyaman, mau melakukan pelatihan-pelatihan, aktif mengikuti workshop terutama di CGP angkatan 8910 ini loh Bu Yani. Karena begini Bu Yani, dalam kurikulum Merdeka itu dibutuhkan kolaborasi ya, semakin kolaborasi sangat penting untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, sedangkan kalau teman-teman sejawat saya tidak mau atau susah untuk keluar dari zona nyaman, kan imbasnya ke murid-murid. Pembelajaran mereka menjadi monoton, tidak bermakna. Yang penting menyampaikan materi selesai kan begitu. Saya kan kasihan sama anak-anak, jadi ingin saya dengan nanti berkolaborasi dengan mereka mengikuti CGP kan mengetahui materi-materi yang di CGP. Saya juga sudah mengikuti, jadi inginnya mereka juga mengikuti angkatan yang 8910 ini Bu. Tapi kok sepertinya susah ya mereka membuat mereka keluar dari zona nyaman itu. Berarti Bu Eni itu merasa teman-temannya itu susah ya diajak untuk keluar dari zona nyaman. Iya Bu. Lalu apa yang akan Bu Eni lakukan agar teman-temannya itu bisa keluar dari zona nyaman itu? Apa ya? Saya sih sudah tak ajak bicara begitu Bu. Yuk ikut yuk CGP angkatan 8910 ini, nanti kita bisa bekerja sama begitu. Tujuan saya sih untuk murid-murid ya Bu, jadi agar murid-murid juga terlayani dengan baik begitu. Sudah saya bicarakan hal itu dengan teman-teman saya ajak, tapi masih tidak mempan gitu loh. Saya sudah bisa mengajak dan tak ajak bicara begitu, mereka menghindar dan tidak mau tetap. Kalau dengan diajak seperti itu mereka itu belum mempan istilahnya. Lalu apa yang ingin Bu Eni lakukan agar mereka itu bisa itu ya Bu, istilahnya tertarik gitu Bu, ingin mengikuti keluar dari zona nyaman itu? Oh iya Bu, gini Bu, saya punya ide. Seandainya saya ajak mereka berefleksi bersama begitu Bu, maksudnya diajak dari ngomong dari hati ke hati begitu, diajak refleksi bersama-sama tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini terhadap murid-murid itu sudah memenuhi kebutuhan murid-murid belum. Terus harapan saya sih dengan mengajak mereka bercakap-cakap dari hati ke hati dan menggunakan pendekatan sosial emosional yang cenderung kekeluargaan begitu. Harapan saya sih mereka hatinya terketuk ya dengan tujuan dari menjadi seorang guru itu kan untuk murid-murid. Jadi kalau murid-murid bahagia kan kita sebagai guru juga ikut bahagia. Harapan saya seperti itu. Bagaimana menurutmu? Bagus itu Bu, bagus. Dengan Bu Eni seperti itu nanti bisa mengikuti apa yang diinginkan. Lalu sebagai langkah awal apa yang akan Bu Eni lakukan? Saya nggak punya ide lagi Bu, dengan
memberikan contoh ya, jadi mereka tidak hanya ngajak-ngajak tok ora ana contone, ndak memberi contoh keteladanan, mau ngajak-ngajak gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat mereka jadi saya tidak ngajak tok, tapi saya beraction gitu loh. Dengan saya juga mengikuti CGP, alhamdulillah saya juga ikut CGP di Angkatan 5 ini, jadi mereka tahu. Jadi dengan saya mengikuti CGP Angkatan 5 ini, saya membuat sharing, jadi materi-materi, pengalaman-pengalaman saya selama pelatihan ikut CGP ini saya share kepada mereka, saya sharing kepada mereka, jadi mereka ikut tertarik. Seperti itu bagaimana Bu? Dengan keteladanan bagus. Biasanya itu Bu, kalau diajak-ajak saja tanpa ada contoh, itu mereka akan itu Bu, kok ngajak-ngajak tok gitu. Tapi kalau dengan contoh mereka akan seperti itu, jadi mereka akan gitu. Lalu rencana aksinya bagaimana? Apa saya perlu lagi juga ya Bu, yang saya lakukan itu membuat komunitas praktisi. Jadi saya membuat kelompok, membuat grup khusus untuk pengembangan diri. Jadi kalau ada informasi tentang pelatihan, tentang workshop apa saja, tidak hanya tentang CGP, jadi informasi itu tersampaikan dengan baik. Kalau mereka tertarik kan bisa diikuti bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama tentang pelatihan itu. Jadi istilahnya komunitas praktisi begitu. Bagaimana? Bagus Bu itu. Untuk targetnya kapan Bu? Kalau target kira-kira mungkin 1 mingguan ini ya Bu. Masalahnya CGP kan mau ditutup yang angkatan 8 dan target saya mereka ikut CGP angkatan 8, 9, 10 ini. Jadi aku harus secepatnya sekitar 1 minggu Bu Riani. Cukup? Insya Allah cukup itu. Mungkin saya besok mengajak mereka berefleksi bersama-sama, diajak ngobrol dari hati-hati. Lalu saya juga sudah melakukan kan tentang keteladanan itu. Terus yang ketiga itu membentuk komunitas praktisi. Untuk melakukan hal itu, Bu Eni membutuhkan bantuan atau? Iya, Bu Riani, saya punya rencana membutuhkan akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tetap saya melibatkan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat penguatan dan memotivasi mereka. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah kalau ada dukungan begitu mereka lebih tergerak. Jadi harapan saya sih seperti itu. Untuk saya tahu hasilnya dan perkembangannya bagaimana? Gini Bu, saya lakukan dulu 1 minggu itu, nanti masalah hasil atau perubahan yang saya lakukan nanti saya komunikasikan dengan Bu Riani lagi. Saya sih inginnya bukan hanya saya yang bergerak dan bergerak ya, tapi saya juga bisa menggerakkan mereka-mereka. Bagus. Kapan Bu ya cerita dengan saya? Setelah 1 minggu ini nanti saya komunikasikan. 1 minggu ya Bu. Jadi tidak sabar menunggu Bu. Ya Bu. Nanti tetap apapun perkembangannya, apapun perubahan yang terjadi akan tetap saya komunikasikan, saya ceritakan dengan Bu Riani. Saya lagi ya. Bu. Terima kasih loh Bu Riani sudah meluangkan waktu mendengarkan saya. Untuk kesimpulannya Bu dari pembicaraan kita hari ini apa? Jadi saya ternyata saya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang saya galaukan ya Bu ya, yang saya pikirkan. Dengan membuat teman-teman keluar dari zona nyaman itu yang pertama saya melakukan refleksi bersama begitu dengan teman-teman sejawat saya. Lalu yang kedua saya sudah memberikan keteladanan begitu ya. Terus yang ketiga membentuk komunitas praktisi, itu yang akan saya lakukan. Saya juga harus belajar lagi dengan belajar dan sehingga membuat mereka ada contoh dari saya bahwa saya suka belajar.
sudah jam istirahat ya Bu. Oh iya Bu ya nih, terima kasih banyak waktunya sudah menemani saya berbincang-bincang. Terima kasih atas pencerahannya. Saya juga mendapatkan ide-ide dari Bu. Ide-idenya sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Riani. Saya bisa, jadi seperti itu, jadi saya bisa ikut tergerak. Terima kasih Bu Riani. Ini sepertinya sudah waktunya istirahat ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah akhirnya kegiatan coaching sudah selesai. Dari hasil pengamatan saya nih, Bu Riani, Bu Eni, untuk coach atau berjalannya coaching ini ya sudah melalui tahapan-tahapan alur tirta. Tujuan sudah ada, identifikasi, rencana aksinya sudah, kemudian tanggung jawabnya juga sudah. Dari Bu Eni tadi, tujuannya itu adalah teman sejawat itu bisa keluar dari zona nyaman seperti itu ya, untuk mengembangkan diri seperti itu. Dan untuk mereka bisa keluar dari zona nyaman, Bu Eni itu ide Bu Eni itu tadi mengajak refleksi bersama, kemudian memberikan keteladanan dan membentuk komunitas praktisi. Di samping itu Bu Eni juga ini akan berkolaborasi dengan kepala sekolah agar rencana yang Bu Eni buat tadi bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Menarik sekali nih coachingnya, Gus. Sudah Tirta sudah, Bu Riani Speko juga sudah present, mendengarkan aktif, sudah melakukan pertanyaan berbobot, dan Bu Eni juga sudah tercapai ya, yang ingin solusinya juga sudah terjawab seperti itu ya Bu Eni ya. Oke, dan kegiatan coaching ini untuk memenuhi kegiatan CGP Angkatan 5 seperti itu. Terima kasih sekali, semangat semuanya. Demikianlah praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Kami membutuhkan saran dan masukan untuk membangun karya-karya kami berikutnya. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.